Pihak TNI Angkatan Laut memberikan penjelasan soal kasus penganiayaan dua warga di Purwakarta, Jawa Barat yang mengakibatkan satu di antaranya tewas oleh 6 anggota TNI Angkatan Laut. Para pelaku bahkan sempat menyembunyikan mayat korban sebelum kasus ini terungkap. Peristiwa ini rupanya dipicu masalah soal dugaan penggelapan mobil oleh dua korban tersebut. Insiden penganiayaan berujung tewasnya satu korban ini terjadi pada 29 Mei 2021 di Purwakarta, Jawa Barat. Dikutip dari Kompas.com, Komandan Puspom Laksamana Muda TNI Nazali Lempo dalam konferensi pers pada Jumat 18 Juni mengungkapkan, kasus ini bermula dari laporan orang tua calon istri seorang oknum prajurit yang mengaku kehilangan mobil. Oknum prajurit yang bertugas di Polisi Militer AL tersebut lantas berinisiatif mencari mobil milik keluarga calon istrinya itu. Nazali mengatakan oknum prajurit tersebut lantas meminta bantuan 5 rekannya sesama anggota TNI AL yang kala itu tengah berlatih sebagai atlet dayung. Selesai terduga pelaku yang berjumlah 2 orang ditemukan, 6 oknum anggota TNI ini lantas membawanya ke Wisma Atlet Purwakarta. 2 terduga pelaku disebut mengaku menggelapkan mobil tersebut bahkan menjualnya. Menurut Nazali, ada dugaan anggotanya lepas kendali saat melakukan interogasi hingga berujung penganiayaan. Akibatnya, 1 terduga pelaku penggelapan mobil tewas. Namun, kasus ini tak dilaporkan ke pihak TNI Angkatan Laut oleh para oknum prajurit tersebut. Mereka malah menyembunyikan mayat warga itu hingga akhirnya kasus terungkap. Selesai kasus terungkap, TNI AL langsung mengambil tindakan tegas. Setelah mencari dan mengamankan mayat warga, pihak TNI AL melakukan visum guna pengajuan perkara. Kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Puspom AL dan akan dilimpahkan ke pengadilan militer. Nazali mengungkapkan ke-6 oknum prajurit TNI AL terbukti melanggar pasal 351 KUHP dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Mereka pun terancam kurungan pidana maksimal 10 tahun penjara. Memang anggota kita berada di Purwakarta, ada 6 personel TNI Angkatan Laut. Yang bersangkutan bertugas di Polisi Militer Angkatan Laut. Yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan TC Atlet Dayung. Karena dalam kegiatan tersebut tentunya mereka juga sering keluar dari tempat latihan, mungkin cari makan dan yang lainnya, dan mempunyai kenalan di sana. Dia kenal sama seorang perempuan, mungkin dah hubungannya baik, kadang selesai latihan dia istirahat di sana. Pada waktu tertentu, yang pemilik rumah tersebut, dalam hal ini calon istri, mungkin dari anggota kita tersebut, hubungannya udah dekat, kehilangan mobil. Orang tua tersebut menyampaikan ke anggota kita, sehingga anggota kita tersebut berinisiatif untuk mencari pelakunya. Ternyata pelakunya ditemukan. Habis itu anggota kita membawa ke Wisma Atlet. Mungkin pada saat di Wisma Atlet, dugaan terjadinya penggelapan mobil tersebut sempat diinterogasi sama anggota kita. Mungkin anggota kita menanya semuanya. Memang kedua oknum tersebut mengakui dia menggelapkan mobil tersebut. Bahkan mobil itu sudah sempat dijual. Nah, itulah awalnya kejadiannya. Mungkin di luar kendali juga anggota kita ini mungkin lepas emosi untuk menekan mungkin saat terjadinya kejadian itu, sehingga terjadi tindakan yang di luar batas. Di luar batas sehingga salah satu anggota tersebut, anggota masyarakat dari masyarakat meninggal dunia. Anggota kita pas waktu itu mungkin panik, sehingga belum sempat melaporkan kejadian tersebut pada waktu itu. Mungkin ada beberapa hari setelah itu dilaporkan. Kita mengambil tindakan tegas, segera mencari, mengamankan jenazahnya untuk kita visum di rumah sakit RSCM. Kemarin sudah selesai semua, proses visum sudah selesai, dan dari kita juga sudah ketemu dengan pihak keluarga, orang tua, saudaranya. Ada beberapa perwira kita yang kita tunjuk untuk mengkoordinir kegiatan tersebut sampai visum. Karena visum ini adalah nanti sebagai persyaratan untuk proses perkara yang sedang kita tangani. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.